balik lagi di acara kesayangan kita, Log On PMI Bali, dialog online bareng PMI Provinsi Bali. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dan lebih senangnya lagi kita bisa throwback nih ke studio lama kita yang ada di markas PMI di Imam Bonjol. Siapa kangen? Ini kangen. Pendatang baru. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di studio kita kali ini sudah kedatangan kakak-kakak yang cantik-cantik, dan yang ganteng-ganteng ya. Hari ini kita mau bahas apa sih dengan orang-orang yang spesial ini. Nah, sebelum lanjut kita perkenalkan diri dulu. Mulai dari saya ya, pertama belum kenalkan diri. Balik lagi dengan saya Yunia, dan dalam 30 menit ke depan kita akan bahas seputar aktivitas PMI khususnya yang ada di PMI Kabupaten Jembrana terkait dengan respon kekeringan. Nah, kita mulai kenalkan narasumber kita dulu yang aktual dan faktual ini, mulai dari yang paling cantik dulu deh. Yang paling cantik setelah saya maksudnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nifrika Kawianita atau bisa dipanggil Leka. Aku merupakan staf penanggulangan bencana dan relawan PMI Kabupaten Jembrana. Kan ini pertama kali ya di sini? Yes, first time. Oke, alright. Lanjut ke yang lebih muda. Ya, Kak Sasu. Ya, perkenalkan nama saya Sasu di PMI Kabupaten Jembrana sebagai Sekretaris 1 Pengurus PMI Kabupaten Jembrana. Iya, karena pengurus hari ini kita panggilnya Bapak. Lanjut. Iya, oke. Hai sahabat PMI, perkenalkan saya Ketut Suardana sebagai Kepala Divisi Penanggulangan Bencana, Sukarelawan, dan juga Diklat di PMI Provinsi Bali. Agak banyak ya, Pak. Banyak. Terlihat beban pundaknya ini terlalu berat gitu sampai membungkuk. Gitu. Itu terlihat dari kerutan lainnya. Bisa jadi. Nah, Kak, seperti yang tadi sudah aku mention di awal, kita akan bahas terkait dengan respon kekeringan ini. Kan seperti yang kita ketahui selama hampir sudah 1 tahun ya, di Provinsi Bali ini sudah melakukan respon terkait dengan kekeringan. Jadi berdasarkan perkiraan BMKG saat itu memang ada beberapa wilayah di Indonesia dan Bali sebagai salah satu wilayah yang terdampak dari kekeringan ini. Kita juga bisa lihat ya dampaknya itu udah mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kemudian yang utamanya juga ada ya kekurangan air. Nah, mungkin karena gini kita khusus segmennya untuk PMI Kabupaten Jembrana ya, special from the west gitu kan. Kita mau tanya-tanya dulu, kita mau kupas nih, kenapa sih Jembrana, Kak? Mungkin di antara 9 kabupaten kota di Bali ini, kenapa Jembrana? Mungkin dari Kak Ketut. Iya, terima kasih Dunia. Jadi kenapa Jembrana ini dasarnya kita mengambil dari data yang sudah dikeluarkan oleh BMKG terkait dengan kekeringan. Kebetulan saya dipercaya oleh markas PMI Provinsi Bali untuk menghadiri pertemuan atau workshop untuk membahas persiapan program kekeringan ini. Nah, di sana di dalam analisa yang dibuat oleh pusat ada beberapa parameter kategori kekeringan. Nah, dari beberapa kategori kekeringan, Bali masuk prioritas utama dalam hal penanganan kekeringan. Dari prioritas utama ada lagi kategorinya. Oke, banyak ya. Banyak. Di sana akhirnya terdapat kalau di Bali itu ada 4 kabupaten ya. Buleleng, Karangasem, Klungkung sama Bandung. Nah, itu 4 ini. Nah, kemudian sebenarnya prioritas awalnya itu adalah sesuai dengan yang paling terparah adalah Karangasem sama Buleleng awalnya pada saat itu. Nah, kemudian karena Karangasem ini belum siap untuk melakukan pelayanan, kita mencoba lagi untuk menganalisa bersama dengan PMI pusat waktu itu di Jakarta. Akhirnya ketemulah Jembrana, dan di mana juga Jembrana berkomitmen akan melaksanakan program ini sampai dengan lahir seperti itu. Akhirnya terpilihlah 2 kabupaten yang ada di Bali ini, Jembrana sama
Buleleng. Perlu juga ya diulas ya, waktu itu kan kita tuh nggak langsung semata-mata memilih, tapi ada asesmen juga Ada ya. asesmen Ya, juga asesmen. dari pusat langsung dengan federasi. Federasi ya. Kebetulan juga kami juga hadir juga, kita dari Bali ada 5 orang yang terlibat ya, yang ikut membantu dari pusat dan federasi pada saat melakukan asesmen, dan dari hasil asesmen juga menyatakan ternyata memang Jembrana ini adalah potensi juga kekeringan ini, makanya akhirnya sepakatilah ke sana. Oke, gitu. Jadi memang ada prosesnya ya. Betul. Jadi tidak semata-mata Jembrana bukan. Jadi kita ada Ya. prosesnya Apakah dari ini analisa ada kaitan pusat. orang dalam gitu? Ya. Nah, ini pure ada hasil penilaiannya ya. Nah, mungkin dari teman-teman di PMI Jembrana bisa memberikan gambaran sedikit bagaimana sih sebenarnya situasi di sana, kan padahal mungkin sebelum-sebelumnya jarang ya, bahkan di Jembrana kelebihan air waktu beberapa tahun sampai gitu ya, sampai terjadi gitu. Kok bisa nih tiba-tiba ada kekeringan itu, gimana sih? Bisa dikasih gambaran? Baik, ya. Jadi sebenarnya di Jembrana itu tempatnya tidak datar, ya, tidak rata. Jadi ada masyarakat yang hidup di perbukitan gitu, jadi dataran yang agak tinggi. Jadi rata-rata di Jembrana itu air di daerah ketinggian itu tidak diakomodir oleh, bukan diakomodir, mereka tidak berlangganan PDAM, entah karena PDAM tidak nyampe ke atas atau bagaimana. Jadi terlepas dari apa yang terjadi sebenarnya, jadi banyak masyarakat yang secara swadaya. Jadi dari timur, dari Kutatan, di Mendoyo dan sebagainya sampai ke barat itu mereka ada kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang secara swadaya untuk mencari air di pegunungan, dialirkan ke pemukiman warga. Jadi ada juga yang membuat sumur bor, bor yang artinya dikelola oleh Banjar gitu ada, dan itulah yang sekarang krisis gitu ya, artinya debitnya kecil, salurannya yang kecil, ataupun salurannya banyak yang tertimpa bencana kemarin, yang dibilang kelebihan itu ya bencana itu, kelebihan air sehari dan terjadilah bencana. Banyak pipa-pipa yang hanyut, karena rata-rata pipa itu menelusuri sungai dari hulu, sumber air di tempat sumber air dialirkan melalui sungai, yang ketika ada banjir bandang hanyutlah pipa mereka. Nah, ada juga yang betul-betul memang terdampak kekeringan. Ya, memang kalau kita datang ke sana, kalau kita lihat asesmen, lihat saja daerahnya mungkin hijau gitu. Jadi nggak kering kayak di teman-teman kita di Seraya gitu kan, kering betul-betul tandus dan wajar nggak ada air. Nah, kalau ini hijau dia, cuman air bersih itu tidak tersalurkan ke pemukiman warga. Jadi perlu saluran air komunal itu yang mengalirkan ke rumah warga. Nah, inilah yang kemarin yang kita tangani dari mungkin sebelum program dari federasi. Ya, sebelum itu pun kami sudah ada permintaan terus dari entah masuk ke BPBD, entah masuk ke kami langsung. Jadi kalau masuk ke BPBD itu BPBD mengkoordinasikan ke kami, mengkoordinasikan ke pemadam juga, itu berkali-kali kita diminta, dan akhirnya kita pinjam kendaraan di PMI Provinsi Bali. Berarti pelaksanaan distribusi air atau respon ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Sudah ya? dilaksanakan. Itu juga salah satu menjadi poin kenapa diambilnya Jembrana, karena sebelum program ini juga Jembrana sudah melaksanakan. Sudah. Bagaimana kalau kita maksimalkan? Kenapa kita maksimalkan dengan ada dukungan dari PMI pusat ini? Ya. Nah, karena berarti kalau misalkan poin yang pertama kita lihat, kita bilang adalah ternyata dari Jembrana pun sudah melaksanakan pelayanan yang sudah dilaksanakan adalah distribusi air bersih. Nah, dalam respon ini apakah ada bentuk-bentuk lain pelayanannya dalam program federasi AFRC ini? Tentu banyak programnya ya. Jadi selain distribusi tetap kita jalankan, ada perbaikan air komunal ya, mengganti pipa yang jujur kami di pengurus PMI itu hampir semua pengurus
berkesempatan untuk mendampingi masyarakat hadir di sana untuk bantu gali memasang pipa dan sebagainya. Jadi ya terlihat, jadi perbedaannya dari pipa 3/4 ya kayaknya. 3/4 ya kecil banget gitu. Jadi itu harusnya ada di di perumahan ya, di rumah ya baru 3/4. Tapi untuk mengakomodir 80 kakak itu masih 3/4 itu, bayangkan kalau dibagi netesnya kecil-kecil. Itu yang membuat miris kemarin dari teman-teman dari federasi yang sesemen ya, itu yang mereka tertegun gitu ya. Speechless gitu ya. Ini apa yang kenapa bisa begini gitu. Akhirnya kita ajukan, akhirnya pipanya menjadi 3 dim ya, sekitar berapa kali lipat gitu ya. Jadi 3/4 jadi 3 dim. Dan ya yang saya senang dari masyarakat yang kita bantu kemarin kan kelompok hanya kelompok kecil sebenarnya, beranggotakan berapa kan? 30 orang. 30 orang ya, kelompok kecil yang ketika kami turun, kami ajak komunikasi, kami nanya ya, Pak, kalau misalkan selain 30 orang ini ada yang gabung kemarin, Bapak kasih nggak? Kalau sebelumnya nggak berani kami ngasih, Pak, katanya. Kita aja kekurangan netes-netes, mau nawarin bagaimana gitu. Sedangkan untuk nawarin kami minta iuran untuk perbaikan apa segala macam, untuk merawat saluran itu. 10.000 per kakak yang 10.000 per bulan. Kalau kita kasih mereka daftar gabung, mereka bayar 10.000 terus akhirnya netes-netes kan sedih kami katanya. Jadi dengan bantuan dari PMI Bali melalui PMI Pusat dan Federasi ini, mereka jadi punya punya harapan untuk berbagi. Jadi mereka membuka diri, ya kami sempat diskusi, mereka akan membuka diri ke masyarakat yang lain yang kekurangan, yang mungkin bisa dibantu gitu. Jadi itu yang membuat kami jadi lega gitu. Kemanusiaannya dapat banget. Betul ya. PMI-nya udah dapat banget. Nah, aku mau ke Eka deh sebagai staff ya yang berjalan di Ya. lapangan, menyusuri sungai, menaiki gunung, menuruni lembah. Iya. Secara teknis, Eka dan kawan-kawan ini yang apa paham. saja nih yang sudah dilakukan? Di lapangan. Enggak, di rumah. Oke, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, kegiatan di lapangan itu beragam ya, karena kita kan juga punya dari pelayanan drive ini ada pipanisasi yang pertama pastinya, terus ada distribusi air, terus ada promosi kesehatan, terus ada protect gender inklusi dan CA. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini kita itu membentuk suatu tim. Jadi tim itu panitia lah istilahnya. Yang jadi koordinatornya saya di lapangan sendiri, terus ada beberapa teman-teman staf dan juga relawan yang membantu. Nah, kalau di pipanisasi kita bahas satu-satu mungkin ya. Oke. Karena lumayan ya, ini mengesankan juga lah. Pipanisasi ini awalnya kita bagi tim juga itu sekitar 3 orang staf, terus ada 3 orang pengurus dan juga ada sekitar 9 staf dan juga 30 relawan. Nah, ini kegiatannya dilaksanakan selama 7 hari. Awalnya mau beruntutan, tapi karena beberapa ada halangan dari kelompok airnya, jadi kita ada beberapa hari yang direnggangkan. Nah, untuk di lapangan ini kita setiap tim ya, pengurus juga ikut, staf juga ikut, relawan juga ikut. Semua ya, komponennya juga bareng-bareng turun ke lapangan. Nah, karena nih posisi titik airnya atau sumber air utamanya itu di dalam hutan, terus cukup terjal juga, jadi kita ke sana naik motor. Nah, beberapa juga tim naik mobil juga, cuman yang paling untuk masuk ke pelosoknya kita naik motor. Nah, kita bareng-bareng sana, turun, itu lumayan lelah juga. Jujur olahraga di sana, naik gunung. Memang agak agak terjal. Ya, terus kita memang persiapkanlah diri bawa sepatu dan lain-lain untuk lapangan ke sumber air. Nah, selain itu nggak hanya sampai sana kita cuma melihat aja, tapi kita juga ikut bantu dong. Pengurus ikut bantu, staf ikut bantu, bahkan relawan pun berjejaran ikut bantu. Ya. Kalau teman-teman mungkin penasaran ya, ada di Instagramnya PMI Jembrana itu ada yang lagi nyangkul. Ya, jangan lupa cek IG kami. Ya. Nah, next setelah itu
kegiatan kita kita memang sudah briefing sebelumnya untuk bagi tim siapa yang bakal bantu pasang pipa, siapa yang bakal jadi live reportnya. Mungkin ada nanti di IG sudah ada live report kita berapa kali, terus udah berapa meter giniin pipanya itu sudah ada. Nah itu berjalan terus kita lakukan selama 7 hari dan sampai ketika di akhir kegiatan, nah itu saya terkesan banget sih karena awalnya yang awal asesmen bersama federasi ke sana itu airnya memang kecil banget. Bahkan selangnya pun lebih kecil daripada kelingging saya. Wow. Itu Ya, kayak selang impus. Ya, benar. Ya, jadi selang mereka buat impus. kayak pipa gitu, dimasukkan selang kecil-kecil kayak tahu apa namanya? Gini, Bukan yang di motor itu, ban motor apa? Pentil. pentil gini. Pentil itu dipakai pembagi. Jadi biar rata Ya. kecurannya biar sama-sama kecil gitu. Iya. Itu dipakai selang infus bener. Mungkin nanti kalau mau sharing tentang video sebelumnya, saya punya gini ya. Sampai besok dokumentasi. kayaknya kalau kayak gitu. Ya, jujur dari pengalaman ini juga beberapa warga yang memang mengalami krisis air ini, mereka memang berpendapat bahwa mengumpulkan air itu selama 1 hari bahkan 2 hari. Nah, bak penampungan itu pun mereka harus menunggu 1 hari 2 hari itu. Bahkan ada juga warga itu tidak mandi sehari. Cocok saya di Cenayang berarti ya. Apa yang suka bisa? Beneran, bener itu sehari. Ya sehari. Karena Sehari. air itu pun nonstop untuk dimatikan karena kan harus mengumpulkan selama Iya. sehari. Itu yang bikin kendala masyarakat setiap harinya. Bahkan untuk masak pun mereka berpikir air ini kalau dimasak cukup nggak sih, pakai nyuci cukup nggak sih gitu. Jadinya mereka berkolaborasi lah awalnya sama PMI. Itu makanya kita awalnya distribusi air aja ke sana gitu. Tapi karena ya kita ada rezeki nih, ada program ini gitu. Kenapa nggak ambil? Karena kita kan juga mau membantu kehidupan masyarakat di daerah situ. Gitu. Tepuk tangan. Itu baru satu program guys. Ya, Baru satu program saja. Oke. Mungkin yang lain ada apa lagi nih? Dan Nah, itu dari pipanisasi biar tahu ya daerahnya. Mungkin kalau siap Bu Guru. ya teman-teman kalau mau kunjung sana lihat air yang baru nih, air yang baru, maksudnya pipa yang baru dengan aliran yang lebih deras, itu di daerah lingkungan Pancadawa, Kelurahan Pendem, Jembrane, Bali. Kalau nggak tahu tempatnya, maps. Google Maps ya. Oke. WA juga bisa loh. Oh, WA juga iya. mana? WA Eka maksudnya Sherlock. Oh iya, boleh. Nanti ditulis. Kemudian program yang kedua itu ada distribusi air. Nah, distribusi air ini memang kita sudah laksanakan di tahun 2023, awalnya kekeringan kalau nggak salah 21 September. Ya pokoknya kan sebelum ada program Drive ini juga udah jalan. kan? Iya, sudah jalan. Nah sebelum nanti itu pakai dana apa tuh Kak? Nah, dana patungan. jadi gini, waktu awal itu kita dikasih dana dari BPBD. Ya, BPBD sekali antar itu kan kita dikasih solar sekian gitu. Ya, dikasih solar. Solar itu kan nggak sekali antar habis ya. Iya. Solar 200.000. Itu anggaran mereka sekali jalan. Nah, itu yang kita kumpulkan. Ya, jadi sekali jalan harusnya ini bisa 3 kali jalan. Itu kita layani yang di telepon kita sendiri gitu. Jadi ada juga dukungan dari beberapa kelompok ya, dari masyarakat juga ada. Kita tempel kode batang kris itu di apa namanya di kendaraan. Ya adalah yang membantu. Karena kalau ada niatnya baik selalu ada rezeki ya Kak. Ya. Ya, setengah. Next. Atau krisnya bisa ditempel juga nanti. Siapa tahu di scan gitu nanti. Siap. Editor tolong editor. Nanti minta ya. Terus ada distribusi air. Ya, distribusi air ini kita lakukan di seluruh Kabupaten Jembrane. Wow. Tapi tentunya yang memang benar-benar krisis kekeringan, ya maksudnya krisis air lah Kita ya. ada skala prioritas lah ya. Ya, Ya. tentunya seperti itu. Nah, tidak mungkin lah di daerah yang memang udah punya PAM-nya, udah punya sumurnya, kita corin airnya, saya nggak mungkin. iya. Ya, intinya kita buat lingkup memang ada permintaan juga dari desa. Yang kemarin saya dapat beberapa desa yang paling sering sekali untuk melaksanakan distribusi air itu di daerah Manis Tutu, terus di Pos Santen, itu desa Pos Santen, yang paling memang sering permintaan air ke PMI Kabupaten Jembrana. Nah, jadinya kita
kalau misalkan non-stop kan nggak mungkin ya pelayanan gitu. PMI harus punya pelayanan. Iya. Ya. Distribusi air bersih udah, apalagi tadi Terus ada program promosi kesehatan. promosi kesehatan. Nah. Ini yang aku lihat akhir-akhir ini gencar banget ya. Iya, Maya, benar. Melibatkan influencer gitu kan. Iya. Itu gimana tuh prosesnya? Nah, ini dari promosi kesehatan terkait video edukasi sebenarnya kita punya 3 jenis macam dari promkes ini. Pertama itu ada pembuatan media ular tangga untuk edukasi kepada anak-anak terkait kesehatan. Itu lingkupnya banyak, ada diare, ada lingkungan bersih dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan Ya, kesehatan. kekeringan. Ya, Ya. kekeringan juga. Terus yang kedua, itu kita ada sosialisasi kepada masyarakat. Nah, yang terakhir ini ada edukasi promosi kesehatan melalui video edukasi. Nah, ini melibatkan influencer. Nah, jadi kita punya sekitar 10, kalau mau ngecek di IG boleh lah. 10 jenis Promo ya. terus. Harus promosi untuk ya. Intinya kita selalu menggunakan patokan adalah pesan kunci. Itu kan promosi kesehatan pesan kuncinya sudah ada, itu tentang diare, bijak menggunakan air, dan juga DBD serta mencuci tangan yang bersih. Nah, Kalau aku lihat di postingan juga ada organisasi lain juga ya yang Oh, iya. terlibat. Kayak FAD. FAD, Ya, forum anak daerah. Forum anak. daerah. Iya, Dari remaja ya dikasih tahu. iya, Iya. betul sekali. Terus tuh ada lagi. Ada ini. Bondres. 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 ya. Saudara. Yang nggak tahu Bondres, Google. Ya, Google aja deh. Ya, kita juga selain itu melibatkan juga Bondres dan juga anak-anak daerah atau forum anak daerah. Ya, untuk sebagai kolaborasi dan juga memperluas relasi kepada teman-teman gitu. Jangkauannya udah sekitar berapa ratus ribu mungkin. Wih. Ada jutaan ya, ada jutaan. Juta ada kalau di total ya, Langsung naik nggak followers PMI Jember? followers naik ya pastilah. Nah, pasti. Sekarang ya mudah-mudahan kita kecipratan juga gitu kan. Sering-sering collab aja berarti. Siap. Nah, Kak Ketut nih, tadi kan juga Ya. udah dijelasin ya pelayanannya seperti apa, kemudian bagaimana respon masyarakat juga sudah ada dan kira-kira dari pandangan PMI Provinsi Bali sejauh ini bagaimana teman-teman berjalan? Iya. Selama program ini berjalan, kita tidak hanya memantau dari kantor saja, tidak memantau dari kursi saja, tapi kita juga ikut turun Memantau ke dari lapangan. Lapangan langsung. Ada beberapa yang kita monep, kurang lebih ada 4 kali ya, yang resminya ya. 4 ya. 4 kali resmi monep, ke sana dilakukan. Tapi yang non resmi juga ada beberapa kali. Yang 4 kali itu langsung ke lapangan di tempatnya pipanisasi tadi, kemudian distribusi air juga kita sempat monep, kemudian Promkes juga. Promkes juga kita monep. Nah, dari hasil kita diskusi langsung dengan masyarakat penerima manfaat, pada saat itu mereka sangat antusias sekali. Memang seperti dibilang tadi, apa yang pelayanan dilakukan oleh teman-teman ini memang ditunggu oleh masyarakat, dan mereka juga mengapresiasi PMI yang sudah mendukung mereka dalam kekeringan ini. Nah, kemudian kemarin juga sempat kebetulan saya sendiri turun ke lapangan pada saat distribusi air, itu bertemu dengan kepala desa Posanten ya. Ya. Kepala desa Posanten di sana. Benar ya? Posanten yang dekat timurnya Maros. Yang distribusi air itu? Ya. Oh, itu bukan kepala desa, tapi kepala lingkungan. Lingkungan ya, Ya, kalinya. lingkungannya. Kecet tahu. Ya. Posanten. Siapa Posanten? Batu Agung? Batu Agung. Batu Agung ya. Ya. Batu Agung. Batu Agung kalau dekat markas Batu Agung ya. Ya, cepat ke sana ketemu ngobrol langsung, beliau juga mengapresiasi banget karena sebelum PMI ke sana mereka sangat kesulitan bahkan untuk mencari air, sangat jauh sekali lokasinya, Ya, kan ada di betul seberang desa katanya. Dengan adanya PMI mereka sangat terbantu. Memang tempatnya masih satu titik ya, Ya, satu hanya titik. bisa dijangkau oleh beberapa kendaraan, jadi masyarakat masih mencari ke sana lokasinya, belum tersebar secara baik. Tapi ya dengan seperti itu sangat membantu sekali, dan ya nilai plusnya PMI lebih dekat dengan masyarakat gitu ya.
Syukur. Nyampe lah ya visi PMI ya. Ya, dicintai masyarakat. Bergerak bersama masyarakat. Masyarakat ya. Di akhir sesi ini sudah hampir 30 menit ya, kita mau nanya juga bagaimana mungkin pesan buat masyarakat dari teman-teman PMI Jembrana, khususnya mungkin masyarakat yang ada di Kabupaten Jembrana ya. Coba duluan. Kelas satu duluan. Ya, Menghormati mungkin. pengurus. Pinter ya jawabannya. Nanti tinggal namain dia. Dengan program ini kita bisa melihat ternyata masyarakat di daerah yang membutuhkan bantuan ini tidak serta-merta hanya minta saja. Kita membawa bantuan kemarin, kami komitmen, kami tanyakan ke mereka, kalau kami ada pipa, mereka mau pasang sendiri nggak? Gitu. Dan ternyata memang mereka bahu-bahu dengan komitmen mengejar target untuk menyelesaikan dan memasang sendiri. Pun kalau kami sedang capek, lawan pengurus yang bekerja hanya sampai siang gitu, kami balik ternyata besoknya sudah hampir selesai gitu. Jadi yang mereka ternyata lembur gitu. Kenapa dilembur? Karena besoknya ada upacara agama apa segala macam. Jadi mereka sempatkan itu. Ternyata masyarakat juga mau gitu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bekerja sama. Jadi kami sangat senang bisa melibatkan mereka. Tentu yang lebih banyak dibutuhkan adalah dukungan masyarakat yang lainnya. Artinya kalau kami pakai tagline bantu kami, bantu mereka gitu. Jadi bantulah kami PMI, entah di PMI Jembrana maupun PMI lainnya ya, PMI Bali terutama, bantu kami untuk membantu masyarakat. Itu pesan kami untuk masyarakat, dan pesan untuk masyarakat terkait dengan kekeringan ini harusnya dengan adanya pertemuan tentang air sedunia ya di Bali itu kita menjadi ngeh. Air aja diomongin loh setingkat dunia, itu sama halnya seperti ngomongin HIV/AIDS, sama halnya seperti ngomongin ekonomi gitu. Jadi air ini ternyata sudah menjadi hal yang urgent sekali untuk dipikirkan. Ayo kita mulai dari rumah tangga, mulai dari hal sederhana, bagaimana mandi, cukupkan dengan yang ya jangan berfoya-foya dengan air. Terus kalau ada keran yang kebuka, netes-netes itu dibenerin, karena itu netesnya setiap detik kali sehari bisa 1 gentong, dan 1 gentong itu bisa dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat gitu. Jadi itu kita sadari sama-sama untuk peduli terhadap air. Ya, karena semakin lama ini bantuan yang diberikan PMI atau dari siapapun yang memberikan dukungan terkait kekeringan ini tidak berhenti sampai di sana. Ya, kami sudah bantu, akan muncul lagi Pacardawa yang lainnya. Mungkin sekarang sudah ada yang membutuhkan dan akan semakin banyak. Kita bukan menakut-nakuti, dan itu realitanya kondisi bumi kita sudah semakin krisis dengan air. Mungkin dari lingkup remaja, nah ini Eka punya pesan mungkin untuk remaja. Ya. Silakan Eka. Oke, dari saya kesan dan pesan bagi masyarakat seluruh Jembrana ya. Kalau dari kesannya, saya merasa bahwa kemanusiaan ini penting untuk kita terapkan ya, terutama bagi seluruh warga lah ya, seluruh masyarakat. Bukan hanya kita sebagai PMI yang hanya kemanusiaan, tapi juga masyarakat harus juga kemanusiaan gitu. Nah, itu dari kesan saya. Terus kalau pesannya, kalau dari donor darah adalah 1 tetes darah menyelamatkan 1000 jiwa. Kalau di sini 1 tetes air menyelamatkan 1000 jiwa. Jadi kalau nggak diinggriskan ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya save your water, save your life gitu. Jadi Keren banget satu. Bianita maksudnya. ya, jadi pesannya seperti itu. Jagalah bumi ini, terutama air adalah kebutuhan pokok dari sebelum beras. Itu pokok air sebelum beras. Jadi kalian sebagai masyarakat juga harus bisa menjaga lingkungan ini lebih baik lagi. Begitu aja dari saya. Mungkin ada teman. Mau ditutup deh. Jangan gantikan pertanyaan saya.
Next. Iya, kalau dari kami PMI Provinsi berharap ada atau tidak dukungan dari PMI Pusat. Kami berharap pelayanan ke masyarakat dari PMI Jemberana kepada masyarakat tetap berjalan. Entah bagaimanapun caranya, seperti tadi dengan membuka peran informasi, dukungan masyarakat atau kerjasama antar lintas sektoral bisa juga itu tetap bisa dijalankan. Jadi kalaupun program ini nanti berakhir, kami berharap PMI Jemberana juga bisa melakukan pelayanan ataupun inovasi-inovasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Itu saja. Agak simpel ya itu. Tapi yang pasti intinya kita tetap inginkan juga tidak hanya mungkin dari Jemberana saja, tapi seluruh masyarakat bisa ikut berpartisipasi menyelamatkan masyarakat lain yang membutuhkan gitu. Dengan cara scan barcode. Ya. Oke, sampai kita di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share ke seluruh rekanan kalian biar semua orang tahu betapa pentingnya air di muka bumi ini dan bagaimana caranya untuk membantu mereka. Yang itu dengan memberikan dukungan melalui Palang Merah Indonesia. Jadi di Jemberana mungkin melalui PMI Jemberana, kalau misalkan bingung mana-mana bisa ke PMI Provinsi Bali. Terima kasih sudah menonton acara ini. Sekali lagi kami ucapkan dan sampai jumpa di Lock On edisi berikutnya. Bye bye. Siapa Tutti Fratelli? Tutti Fratelli.